الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبعلومه في الدارين اللهم آمين. Babun najasati utawi iki iku bab nerangaken najis. Ajma'a mufakat sapa al a'immatu pira-pira imam ala najasatil khamri ngatasi najisi khamr illa ma angin barang hukiyah kang den cretoaken apa ma Dawud saking Imam Dawud annahu nyatane sakduhune sapa Dawud iku kala ngendika sapa Imam Dawud bi taharatiha kalawan sucine khamrun ma'a tahrimiha sertane harame khamrun. Jadi imam mazhab yang keempat itu sepakat bahwasanya khamr itu najis. Kecuali Imam Dawud. Imam Dawud itu punya pandangan berbeda. Dia mengatakan bahwasanya khamr itu tidak najis, tapi tetap haram. Benepah mengelok najis wah halal. Khamr dengan alkohol beda ya. Alkohol yang dipakai biasanya di parfum itu bahan-bahan kimia, tapi karena namanya sama-sama alkohol, terkadang orang itu salah mempersepsikan. Padahal alkohol itu beda dengan alkohol yang dijadikan untuk mabuk lain. Wattafaqulan padha mufakat sapa ulama ala annaha ing atase saadune apa khamrun iku idza takhallalat tatkalane dadi cuka apa khamrun binafsiha kalawan awake khamrun taharat maka suci apa khamrun wa in khallalat maka lamun dadi cuka apa khamrun bi tarhi syai'in kalawan nguncalaken suwiji-wiji fiha ing dalam khamrun lam tathur maka ora suci apa khamrun inda Syafi'i monggo pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad lan monggo pendapat Imam Ahmad. Jadi khamr itu kalau sudah berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri maka otomatis berubah menjadi suci. Tapi kalau dalam proses menjadi cuka itu dicampur dengan sesuatu, maka untuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak berubah menjadi suci. Wa qala lan ngendika sapa Malikun Imam Malik yukrahudin makruhaken apa takhliluha anda dia akan cuka khamrun. Fa in khallalat maka lamun dadi cuka apa khamrun taharat maka suci apa khamrun wa halat lan halal apa khamrun. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah yubahudin wenangaken apa takhliluha anda diaken cuka khamrun wa tathuru lan suci apa khamr kang dadi cuka. Wa tathuru lan suci apa khamrun idza takhallalat tatkalane dadi cuka apa khamr wa tahillu lan halal apa khamr kang dadi cuka. Kalau sudah berubah menjadi cuka maka hukumnya suci dan halal. Ya dengan syarat itu tadi untuk Imam Syafi'i lo'ipur campur tapi kalau pada waktu didiamkan sampai akan berubah menjadi cuka itu diberi sesuatu beri bareng sekiranya bisa mecepat tadi cuka. Oh tapi lo mecepat tapi campuri bareng lah. Pada khamr tua sabe mengabit kan lakar ngapok ya. Ngapok di budine celok deki tadi cokah. Bae campur bi baygon sompa mana. Ya make halal lo ning enom cokkan bahasanan. Faslun utawi kiku suji fasal wal kalbulan utawi asu iku najisun najis. Anjing itu najis. Tapi inda Syafi'i monggo pendapat Imam Syafi'i. Wa Ahmad lan Imam Ahmad. Untuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad anjing itu najis. Makanya karena orang di Indonesia itu mayoritas mazhabnya Syafi'i mengatakan najis memang. Tapi walaupun anjing itu najis bukan berarti kita lantas jijik, beci, cermat mau ngetela anjing. Beda dah iya kan? Mau ngetela burus seakan-akan pegel. Nanti salah apa burus ya? Anjing itu ya makhluk Gusti Allah biasa. Jadi jangan dibenci lah biasa baik. Makanya dalam situng cerita Nabi Nuh
itu pernah bertemu dengan anjing yang matanya 3. Nabi Nuh tepangki bi burus mata na telok. Bi Nabi Nuh coko aduh hede dia salah burus najis mata na ki telok. Wah dem hede dia. Burus ri aja jawab. Ya kula make kadik neka makhluk ke Gusti Allah Nabi Nuh. Main kula ku terus kadik neka. Mau sampean menghina kula kan pada bi menghina Gusti Allah senyipta aki kula. Nabi Nuh nangis ari jerit. Maka nek kocak Nuh nah ari jerit artinya Nuh Nabi saari jerit maulana atau mancong-ngocong anjing deh ya. Nabi Nuh wong kita kan cang abi anjing aja jawab ngakui bahasa manusia kan lo nangis. Ngalah HP ya kan? Tadi konten. Anjing ajaib. Jadi jangan merasa jijik atau benci kepada anjing, jangan. Tadi mau pas sampai beda orang yang dipersepsi coba ada anjing ya keliru itu. Maka kok teman cak ngocak binaga naib tidak. Dari bahasanya itu menggebu-gebu. Wah, mau beda burus. Bingkok deki tabrak. Ini yang menanamkan konsep benci kepada anjing itu siapa itu? Ngetela anjing pada ngetela hewan biasa, ngetela ajem, ngetela ular, lebih biasa baik. Jadi itu binatang biasa, tapi hukumnya memang menurut Imam Syafi'i najis. Tapi kamu tidak boleh benci pada anjing. Wa yuwassalu landin wasuh, landin atus ya palina uwadah min wuluhihi saking ilatane kalbun fihi ing dalam ina sab'an kalon pituli najasatihi krana najisi wuluhun. Wa qala Abu Hanifah talan ngendika sapa Imam Abu Hanifah binajasatihi kalon najisi kalbun walakin lan tetapi ja'ala andadi akan sapa Abu Hanifah ghaslama ing masui barang tanah jasa kang najis apa mabihi kalawan kalbun ka ghusli sa'irin najasati kaya masui sakari-karine pira-pira najis. Untuk Imam Hanafi untuk Imam Hanafi anjing itu najis memang, tapi membersihkan najisnya anjing itu sama dengan membersihkan najis yang lain. Jadi ja'ala ghuslama tanajjasa bihi ka ghusli sa'irin najasat ka ghusli sa'irin najasat, sama saja. Fa idza ghalaba maqatat kalani kelindi ala dhannihi ngatasi penyanane menapa zawaluhu ilangi najis walau sanajan bi ghuslatin kalon sakwaswan suwiji kafa maka cukup apa mengkono ghuslun wa illa lamun urafa la budda maka mesti min ghuslihi saking masuki najis hatta ya uli besenggo kelinde ala dhannihi ngatasi penyanane menapa izalatu ilangi najis walau isyrina marratan sanajan iku 20 ambalan. Untuk Imam Hanafi najisnya anjing ya sama dengan najis yang lain. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya anjing itu ya najis, tapi cara membersihkannya sama dengan najis yang lain. Maksudnya begini, kalau kita sudah membasuhnya beberapa kali dan kita sudah menganggap bahwa unsur najisnya sudah hilang, ya sudah, tidak usah disempurnakan sampai 7 kali. Begitu juga sebaliknya, walaupun dibasuh sampai 20 kali, kalau najisnya belum hilang, ya terus. Jadi dimen kanjing Nabi nekah merintah meco najis seburus petong kalih lo kudu petok tapeh ejaman lembe biasa nah mong najis yang berasal dari bakteri na burus biasa namang terlalu bersih yang kudu beco petong kalih sesitung campur di tanah. Mungkin waktu itu ada sabun. Nah ya kan, kalau di zaman sekarang sudah ada sabun, bukankah secara medis sabun ini lebih kuat mematikan bakteri daripada tanah? Jadi memang pendapatnya Imam Hanafi ini logis, masuk akal. Jadi saya bitung bene jumlah berempanah tapi elang najis. Jadi beda orang ngijilat burus lihat iku mong cuman setia beco telo kali pak beri hand sanitizer, beri alkohol, beri koret ketonon, beri alkohol kosok tengkung rasana bauna berenang apa boleh apa ngalak mikroskop jeling bakteri na bersih, ya sudah bersih itu untuk Imam Hanafi. Jadi tidak harus 7 kali, dibasuh berapa saja yang penting najisnya hilang, ya sudah, logis lah. Ini kan membuka pikiran kita.
pikiran kamu sih sebenarnya. karena banyak lo enggak banyak lo tahu dak mazhab Imam Hanafi. Sepenting mau udah buru selebat buru apa bener takok jilat mau jilat susah semecuah. Karena karena kamu udah tahu mazhabnya Imam Hanafi kan. Nah, masan lo oneng pakai jilat, lo apa kosok sepenting najis elang beri sabun tak lemare. Lah kosok sekiranya bersih, wes lo apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik huwa utawi asu iku tahirun suci. Mbek jeng Imam Malik burus je suci. Lo najis burus dia suci. Imam Malik seadabu. Coba andi perasaan dom Imam Maliki. Guru Imam Syafi'i. Ya pertimbangannya banyak. Kanjeng Nabi tak kayak ada bu mengejilet. Berarti mau ngejilet benepah bulu nah lain-lain daging najis mau ngejilet Kanjeng Nabi itu pun nang beda soalnya beda dia mau kebengakan mau ngejilet lah tapi kudu bersayongku dekir ya. Jadi seongku namang diterapkan umum benekeng burus andi pereng cilet jeren. Ayo cara bersin lo kudu lebih bersih timbang biasa nah. Soalnya pereng untuk ngakan. Lain mong jeren nyilet. Nah, lo najis, tapi emang beda najis sekosok, tapi emang pereng pai cilet koceng. Maka pereng untuk ngakan. Lah cara bersin harus istimewa ini. Jadi Imam Maliki berargumentasi seperti itu. Jadi anjing itu suci, begitu. Anjing itu suci lah, tapi mau nyilet terutama dak beda aja kudu copet tonggal lili tabut polenang ibadah polen Kanjeng Nabi nyoro jadi bukan unsur najisnya sekarang bi Kanjeng Nabi sorot petok ya lebih tok ayo nah begitu tadi intinya furus sobceh enggak bi orang ke apa ya soan furus dulu berarti aja mazhab Imam Syafi'i ya kan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya reng matur bi reng jawab sedak iya ja. Bang luar negeri njok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal mek gawe pesoan burus kan pasti polena abe jijik kan? Jijik menganggap najis. Makanya kok ngocak nggih bro berarti orang sengarang pesoan ndak ada ngriya senganggap najis. Mungkin mazhab Syafi'i lah mbaknya. Soalnya Imam Maliki lo jijik lo najis dia. Lo sabah saja guna nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik huwa utawi kalbun iku tahirun suci layan jus ora najis apa ma barang wala kang andilat sapa kalbun fi ing dalem ma Caipun Imam Maliki burus jiang soteng lo najis bareng saya jilat walakin tetapi nih khusus beda yusaludin wasuh opo alina wadah ta'budan karena merdi ibadah untuk Imam Malik keng beda saya beco itu pun bener polene najis ah polene soro Kanjeng Nabi lo teman ngocak najis begitu kata Imam Maliki. Tapi kemudian cak baji cak takok keburus Nang Indonesia yang biasa mazhab Syafi'i, mangkana apa wong ngetele burus pas cek nah pagadi cek beji. Walau adkhala lamun nglebuaken apa kalbu asu ya dawu ing tangane asu awrijlahu ta ing sikile asu fil ina ing dalam wadah wajib moko wajib apa ghusluhu masuwe ina sab'an kalon pitu kalulu kaya ilat kaya dilat khilafan halenulayani limalikin marang Imam Malik kalau ada anjing memasukkan tangannya ke dalam wadah maka harus dibasuh 7 kali kecuali untuk Imam Malik tidak usah sing burus dia soceh me becoh saya becoh mau ngejilet Kanjeng Nabi ada bu mau ngejilet ya wis nah nyaman kan Imam Malik kan nyaman begitu jadi jangan jadi katak dalam tempurung. Jadi norok mazhab situ nggak ngerasa paling bener, pah mazhab lainnya salah deh ya. Li'annahu korona
sa'dune apa sab'un iku ya khusus tertentu apa dalika mengkono ghusluhu sab'un bil wulwi kalawan ilatan, yang diperintah untuk membasuh 7 kali itu kalau dijilat. Karena Imam Malik mengatakan litabut benih mersein najis dia keng polona esoro kanjing Nabi litabut itu. Faslun utawi iki kusuji fasal wal khinziru lan utawi celeng babi bene mengeberi an mah celengan maulana maknanya lain. Babi, ayo selama ini mungkin yang tertanam di otak kalian itu babi jian najis pada burus beco petong kaleh, benarkah seperti itu? Wal khinziru lan utawi celeng iku hukmuhu utawi hukume khinzir iku kal kalbi kaya asu nyatane ya wasal den wasuh apa ma barang tanah jasa kang najis apa mabi kalon khinzir saba amaratin kalon pitu piro-piro ambalan alal asong ngatasi kaul kang asong bi madzhab Syafi'i saking madzhab Imam Syafi'i. Oh, madzhab Imam Syafi'i ternyata saat ada buburus je najis pada bi anjing lah. Jadi Imam Syafi'i itu yang mengatakan seperti itu. Kalau ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi mengatakan ini imam terkuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang terkuat itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda pendapat, yang diambil Imam Nawawi itu keterangan di kitab Fathul Mu'in. Ar-rajih utawi pendapat kang unggul min haitsud dalil saking arah-arah dalil iku innahu sadune kelakuan baca innahu saja, tidak usah pakai iku, jadi istiqnaf saja ya. Ar-rajih utawi kang unggul min haitsud dalil innahu saduhune kelakuan Arya sayang nang ke tepapah beda harokat te alip apa repot nyata nasal paan annahu tapi nang tangketa harokat kasro soalnya ego be khobar kotuan ya khobar harokat fathah soalnya innahnya bermahal. Ar-rajih ta kaul kang unggul tidak apa-apa ya, tidak ikut harokatnya kitabnya. Min haitsud dalil saking arah-arah dalil iku annahu sadune kelakuan iku yakfi cukup fil khinzir yang dalam celeng apa keslatun sakwaswan wahidatun kang suji bila turubin kalonton po lebu. Nah, jadi kata Imam Nawawi pendapat yang unggul itu adalah walaupun najis itu najisnya babi cukup dibasuh 1 kali, tidak usah pakai debu, tidak apa-apa. Wa bihadzalan kalon iki qalangan dikosapa aksarul ulama akene pira-pira ulama wa huwa lan utai kila pendapat iku al mukhtar pendapat kang den pilih li annal asla korona sa'dune apa kang asal iku adamul wujub uranane wajib hatta ya ditesenggo kecerita pasaru syara. Wa malikun lan utai Malik Imam Malik iku ya kulo ngendika sapa Malik bi taharatihi kalon sucine khinzir hayyan ing dalem waktune urip. Kata Imam Maliki babi je soceh mong odi ya mong mati biasa soceh deh pun Imam Malik aja tapi haram ikakan urusan lain ya lo pah mong soceh pah oleh kakan cek kelero kadi gelak juga dia mau Imam Dawud khomer je lo najis tapi tetap haram begitu. Jadi untuk Imam Malik babi itu suci tapi haram dimakan. Walaysa lan ora iku lana kadwi kita apa dalilun dalil wadhihun kang nyoto ala najasati ing atase najisi khinzir fi hali hayatihi ing dalem tingkane uripe khinzir. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah yugsal din wasung apa najisi khinzir kasairin najasat koyok sakari-karene pira-pira najis. Ya khinzir je najis akadi najis selain wah nyaman aku mazhab Imam Hanafi remong bersih najis. Ternyata Imam Malik sesaraan boleh benekeng najis jaya Imam Malik mong furus ja lala kalau furus soceh makai jilat bi furus lo apa soceh se esoro beco mong nyilet bet jadi layan jusuma wala fihi tak najis saya jilat furus tapi mau ada perlona cak ngobu nah mau ada perlona untuk aja ternak itu tidak apa-apa. Mengaduk perlona ya aja lah.
Karena ada di satu hadis itu orang mau ngobuburus ada perlonah genjera ak orang deh iya. Jadi mau ada perlonah ya lebih baik janganlah. Makanya di Indonesia ini mazhab yang terbanyak diikuti adalah mazhab Syafi'i karena paling hati-hati. Lakar berat kena norok mazhab Imam Syafi'i ya. Terutama masalah wudu. Tuh. Kalau kita pergi umroh ikut mazhabnya Imam Syafi'i, aduh repot. Wudu seret atawaf kan nang al-maqaf tawafan laki bini apa long ngapain aja. Mangka aba leng-leng petong kali. Leng-lengan depak merenem reng bini nyeting. Lah betal. Wudu boleh keluar. Ku kar masjid pondok ri jadi ke polong. Masjidil Haram jadi jauh. Wudu boleh. Atawaf boleh. Oleh 6,5 seding boleh. Lebetal boleh. Emang norok mazhab Imam Syafi'i. Ya repot. Saya kalau tawaf di Masjidil Haram itu memang ikut mazhabnya Imam Maliki. Lok bisa norok mazhab Imam Syafi'i melarat dulu. Kecuali mau tawaf nang luar al-maqaf. Berarti luar masjid bener. Dengan atas lantai 4 biasa sepeng. Tapi raja ambil kapeten masonan saya keleleng ya cok di atas masjid tapi aman. Tapi zaman dulu itu kalau zaman sekarang sudah ada penyewaan skuter atau nampak ya lo nikmat pokok atau nampak. Kalau zaman dulu itu ya ateng yosong nyewa orang empat untuk ngating keleleng Ka'bah. Tapi ya teh, kalau zaman sekarang nggak usah, lo pakai skuter. Malah mau ngandi 9 boot seban situng, cokok ngetik yang gue ageleng-geleng di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan fanatik pada satu mazhab, belajar banyak mazhab agar pikiran kita itu tidak sempit dan tidak suka menyalahkan orang lain. Termasuk diantaranya masalah burus. Jadi teman rame kasus badereng bine ngibe burus ke masjid, enggak? Nang Jawa Barat apa Jakarta aja. Itu memang jadi rame. Tapi, ini loh. Daripada membahas najis hendaknya, lebih baik membahas etikanya sajalah. Etikanya, coba apa patot wong burus ke dalam masjid. Lah sudah gitu aja. Waktu itu warganet netizen ada debat tentang najis. Kamu kan Imam Syafi'i najis, tapi aku Imam Maliki tidak najis. Loh, tidak usah dibahas najisnya dulu kalau ini. Etikanya kan tidak baik. Ang pakai Taurat pada orang yang bekerja ke masjid lagi. Dengan alasan suci, bukan binatang najis. Lah tak repot deh ya. Jadi memang al-adab fauqal ilmi. Akhlak tata kerama itu di atas ilmu. Dia mau ngakan sunnat tongkul toot. Nang kitab Riyadhus Shalihin ya Kanjeng Nabi mau ada sekanan teko ke atas sakacer beda-beda ada sunnat. Sunnat. Mangka koncokan bi para habaib. Tojo nang angker. Ayo dah mah. Masa apa tongkul toot? Nah, al-adab fauqal ilmi. Adab lah gitu bener berarti mah aji bareng bagus langsung ilakon pah jadine bagus ki ya mungkin secara genceran oleh tapi secara kehidupan bersosial bagaimana nanti ini begitu jadinya mulo perjanji jajal bah tepak goncengan wi marang kiai pah togul taat bi dibene dalam sunat nih ke kiai lah tata krama pasang kiang begitu soalnya. Faslun utawi iki kusuji fasal wa amma kusulul inalan anapun utawi masuwe wadah wasau bilan kelambi wal badan lan badan min sairin najasat saking sakare-karene pira-pira najis ghairal kalbi saliyane asul khinzir lan celeng fale samaka ora ana iku fihi ing dalem waslun apa adadun wilangan inda Abi Hanifah monggo pendapati Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan iku saking pendapat Imam Ahmad riwayatun utawi pira-pira riwayat asharuha kang utawi luwih masyhur riwayat iku wujubul adat wajib wilangan fi ghusli sair najasat ing dalem maswe sak kare-karene pira-pira najis ghairul ardi saliyane bumi
fa yusallimu qadin wasu palina wada sab'a marat kalon pitu pira-pira ambalan wa fi riwayatin nan enggal suji riwayat salasan kalon telu wa anulan iku saking Imam Ahmad riwayat utawi riwayat fi isqatil adad ing dalem angguguraken wilangan angoan norok selaate wilangan wain fima ing dalem barang ada kang ngeliyani apa ma al kalba ing asul khinzir lan enceleng uyak filan cukup apa rasu nyiprati ala boli sobi ing atase uyune bocah lanang lam yat'am kang ora mangan sapa sobi ghair laban saliyane susu. Kalau ada anak laki-laki masih kecil belum makan apapun, hanya sekedar minum susu, kemudian kencing akeme lo usah selene aing lo usah ibet cobi aing cokop rame bae nang kandang langsung soceh. Koyo salulan den atus apa memboli sobiati saking uyune bocah wadon inda Syafi'i monggo pendapat Imam Syafi'i wa Abi Hanifah lan Abi Hanifah wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik yusaludin wasuh apa membaulihima saking uyune sobi lan sobiah. Apa Imam Malik anak laki kilo ngakan pa apa keng nginom susu to akeme tetep kudu beco anak bine pade kudu beco kiyah wa humalan utawi sobi lan sobi yang fil hukmi ing dalem hukum iku sawaun podo kata Imam Maliki kemen anak-anak laki anak-anak bine pada najis saja. Jadi kalau najis itu mutawassithah maka najisnya kotu beco bene eseram ya aing kotu akili sampai elang. Tapi mong najis itu mukhaffafah cukup eseram nang nengah ken eseram najis kala najis begitu. Tapi mong najis biasa beco sampai ada itu kalau najisnya mukhaffafah keng eserame nang apa ya. Termasuk juga kalau mensucikan najis hukum. Kalau mensucikan najis hukum itu udah usah seram sampai ada lo usah cukup seram neng apa soceh ya iya seram neng apa soceh lo usah akili ya kalau najis hukum gitu ya. Jadi pada mencok gila mong langsung betos aing kutu akili masenan kutu sampai ada aing ya bau rasana bernana ada tapi sampai akili. Tapi kalau najis hukum lah pada mencok ngalakin betok geluh buang geluh nah pakai kosok sampai cek persen nah bau rasana kadi ada perkiraan lo saya cilat tongkula kosok cilat ciyo perkiraan ini sudah ada ini ainun najasahnya sudah ada najisnya sobung lah ada wih leceh adang lo saya seram aing sampai akili cukup seram aing di atas wih lah mau lagi campur aing najis lah hilang lah nah karena najis hukum ini. Jadi najisnya ada tapi hukumnya najis gitu. Tapi hukumnya najis. Tapi mau nyeram ya anak-anak kamar nang atas tuh. Mangka iman coy kerbui. Siapa sih yang bergatas? Wah bina anak seram di atas sampai betul ke bobo. Aduh atas letes najis kapi deki ya. Patati najis hukum galun, buang galuh, pacek ada, empah kosok pacek persenah, bi betul. Sampai pokok najis lada sekali. Rasana bau berenang leceh ada, mau leceh ada, ngalah aing serame sawar. Oh sudah itu suci. Loh, bang nyocek kelampi kan dia ya? Kelampi sabak ya bak, selenen kan suci tetina. Apa bedanya dengan tadi? Lu udah ada. Pokok aing anyar dateng ya. Mong aing gak ada saya sabar apa kelampi ini saya bergeger najis. Untuk Syafi'i ya. Acilinga bilang najis dia siapa ya? Kena ajar mazhab aciling tok. Jadi untuk kita Imam Syafi'i beda aing, beda ember. Beda kelampi najis, tapi najis hukum saya maksud. Mong beda mancong buang galuh bersih lah, mong lemari bersih lah ada najis sekali sahabat ning ember. Pak eselene aing di atas sabcetina kan begitu memang iya kan nah termasuk di antara nang semen wong najis hukum cukup serame aing bain make lo akili ke pojok ndak apa-apa ini najisnya kalah itu sudah mangko bina kan aki orang seram karena apa ya stigma dan psikologi itu seakan-akan aing melok dulu geger ke pojok nih lo antas nyeramnya
Apa boleh kamar tas atas Al-Firdaus. Malah pada melo bebe. Oke naji jadi usahanya ya ram dulu le member ayo oleh pada bercakap hi bebe aja. Wa qala Ahmadulan ngendika sapa Imam Ahmad bulus sobi utawi uyune bocah lanang malam yakul salagine ura mangan apa sobi atau ama ing panganan iku tahirun suci. Kata Imam Ahmad, anak laki-laki kecil yang belum makan apapun kecuali minum susu itu kencingnya suci, bukan najis mukhaffafah tapi malah suci kencingnya. Sudah ya, Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad